Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak, klik like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 5, tema 4. Nah, anak-anak kelas 5, hari ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 3. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan hati yang bahagia. Anak-anak kelas 5, hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran 3. Di sana ada teks cerita, mari kita baca bersama-sama. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Untuk memahami hal ini, lakukan kegiatan berikut. Nah, jadi kegiatannya yaitu ayo menulis. Jadi pada halaman 20 sampai 21 kalian diminta mengamati pengertian dari kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Jadi di buku cetak kalian di sana ada ya. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus seseorang lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang secara mutlak yang sifatnya bebas namun terbatas. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya tanpa diperintah oleh orang lain. Nah, ini pengertian dari kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Selanjutnya, di sana ada 3 gambar. Jadi, kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Lalu, apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Lalu, apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Nah, untuk memahami hal ini, perhatikan gambar berikut ya. Di sana interaksi antar individu seorang ibu dengan anaknya. Gambar yang di tengah, interaksi individu dengan kelompok, ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. Gambar yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok, ya, yang ditunjukkan dengan pertandingan antara 2 tim sepak bola. Nah, anak-anak, jadi manusia hidup dalam lingkungan tertentu ya. Nah, lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Nah, secara kodratnya setiap manusia akan berinteraksi. Ya, interaksi antar individu, individu dengan kelompok, individu dengan individu ya. Jadi interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Nah, melalui gambar yang tadi kalian mengetahui contoh interaksi sosial ya. Nah, di sini di halaman 22 kalian diminta untuk memberikan contoh interaksi antar individu ya. Jadi contohnya yaitu seseorang yang menyapa orang lain, lalu seseorang yang membayar barang belanjaan kepada kasir, lalu seseorang yang sedang menelpon temannya,
Dan yang terakhir adalah pertandingan bulu tangkis secara tunggal, ya, satu dengan satu. Nah, anak-anak, selanjutnya di nomor 2, kalian diminta memberikan contoh interaksi antar individu dengan kelompok, ya. Ya, contohnya yaitu seorang ustadz yang berceramah dalam sebuah acara pengajian. Yang kedua adalah seseorang yang menghadiri sebuah rapat, ya. Jadi yang ketiga yaitu seseorang yang mengikuti kegiatan dalam sebuah organisasi, ya. Di nomor 3, contoh interaksi antar kelompok. Contohnya yaitu grup band yang melakukan sebuah konser. Yang kedua, pertandingan tenis ganda yang mempertemukan dua pasang tim. Yang ketiga, pertandingan panjat pinang yang diikuti oleh banyak tim. Nah, ini contohnya. Nah, anak-anak kelas 5, jadi interaksi sosial itu penting dilakukan oleh setiap individu, ya. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu makan nasi, tentu saja nasi yang dimakan itu berasal dari beras. Nah, beras itu berasal dari padi yang ditanam oleh petani. Nah, sebelum menjadi beras, padi itu digiling oleh orang lain. Nah, bahkan nasi yang dimakan itu merupakan masakan dari orang lain. Nah, selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu tujuan bersama. Nah, jadi anak-anak, interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau sebuah persatuan. Nah, oleh karena itu interaksi sosial itu dibedakan menjadi 2, yaitu 1, interaksi yang mengarah kepada kepersatuan. Yang kedua adalah interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, untuk memahami kedua interaksi tersebut, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Nah, jadi anak-anak, kalian diminta untuk melakukan kegiatan ayo menulis, ya. Jadi pada buku cetak kalian pada halaman 23, kalian diminta untuk menuliskan contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan dan perpecahan. Jadi di sini Bapak sudah memberikan jawabannya. Jadi interaksi sosial, ya. Jadi yang pertama adalah interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan, ya. Contohnya musyawarah antar warga masyarakat, lalu hubungan kerjasama antar Indonesia dengan negara tetangga. Yang ketiga adalah penggalangan dana untuk membantu masyarakat yang terkena bencana di suatu daerah. Lalu, bagaimana dengan contoh interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan? Jadi contohnya yaitu perselisihan antar suku. Yang kedua, pelajar yang melakukan tawuran, berantem, ya. Yang ketiga adalah perang antar negara. Nah, anak-anak kelas 5, selanjutnya di depan kalian ada sebuah teks. Mari kita baca bersama-sama, ya. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Nah, karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya itu berbeda-beda, ya. Nah, perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Nah, oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia itu hendaknya menjadi interaksi yang baik, ya, menjaga interaksi yang baik, menjalin interaksi yang baik. Nah, interaksi yang interaksi yang baik, maka perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Nah, setiap warga negara hendaknya memahami, ya, bahwa perbedaan itu merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini masih berlaku di masyarakat, ya. Yaitu yang pertama adalah musyawarah, yang kedua adalah paternalistik, dan yang ketiga adalah gotong royong. Nah, budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Nah, selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh, yang kuat. Nah, untuk menambah pengetahuan, jadi kalian lakukan kegiatan berikut ini, ya.
Oke anak-anak, jadi kalian kegiatannya yaitu ayo mengamati pada halaman 24 di buku kalian. Anak-anak diminta untuk melakukan pengamatan terhadap lingkungan tempat tinggal kalian, lalu melakukan identifikasi tentang upaya masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Jadi hasilnya kalian tulis pada kolom yang tersedia di halaman 24 ya. Jadi upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya, yang pertama adalah 1. Mengadakan kerja bakti. Yang kedua, mengumpulkan dana untuk membantu salah satu warga yang sakit. Yang ketiga, mengadakan arisan PKK ibu-ibu ya. Yang keempat, mempertahankan adat Jawa ketika kita menggelar pernikahan. Nomor 5, mengadakan musyawarah ketika terjadi suatu masalah. Oke, kita lanjutkan. Jadi warga masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budaya ya. Jadi dengan demikian, jadi setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama. Nah, tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan kita. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan dari masyarakat itu terletak pada ikatan kerjasama ya. Nah, pentingnya kerjasama dalam sebuah masyarakat dapat diungkapkan dalam sebuah pantun. Nah, pantun berikut memudahkan kita untuk mengingatnya ya. Nah, turun ke payah memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bersama. Nah, anak-anak, jadi masih banyak contoh pantun yang mengandung nasihat ya. Jadi terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam musyawarah di sebuah masyarakat ya. Jadi simaklah contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi-tubi. Berkumpullah untuk mufakat ya. Jadi pantun di atas sangat bermakna. Jadi maknanya adalah setiap manusia tuh hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Jadi berkumpul untuk membicarakan apa? Masalah bersama hingga mencapailah sebuah kata mufakat. Nah, untuk lebih memahami dari pantun yang berisi nasihat, jadi kalian lakukan kegiatan dari berikut ini. Nah, anak, di halaman 25 kalian diminta untuk membuat pantun ya, lalu menyebutkan maknanya dari pantun tersebut ya. Di pantun yang mengandung nasihat. Di sini Bapak sudah kasih jawabannya, yaitu si Kijang jatuh karena tersandung, jatuhnya ke jurang, akhirnya mati. Saat ini rajinlah menabung agar kelak bisa naik haji. Jadi makna atau arti dari pantun tersebut yaitu menabunglah ya. Hendaknya menabung dimulai dari sejak kecil. Nah, menabung menjadi manfaat dari menabung ini akan sangat terasa ketika suatu saat kita membutuhkan uang untuk sebuah keperluan penting. Misalnya naik haji. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, jika masih tidak mengerti, kalian bisa mengulang video yang sudah ada ini ya. Jadi Bapak mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.